Tapi ada pemudi juga yang ulang tahun Bapak. Pemudi. Wah, perempuan itu berarti. mantan istri temannya Bapak. Jangan-jangan dia kuliahnya dulu di STID Pak. Infeksi saluran pendapatan. Wah. Pak Surya Paloh itu berdiri langsung keluar, saya buntuti Pak. Biasanya Pak, di bulan Oktober itu di tanggal 28 Oktober ada namanya Hari Sumpah Pemuda. Yang menurut saya bersatu itu bukan menjadi sama, tetapi karena kita tahu kita ini beda, yang disatukan oleh impian yang sama. Nah, itu bagi saya Sumpah Pemuda itu berarti seperti itu. Kalau saya mantan pemuda. Ya, saya pemuda. Lah Bapak mantan, Iya. mantan pemuda. Mantan Nah, pemuda. di Oktober juga Bapak, itu ada yang berulang tahun. Itu yang berulang tahun itu siapa aja? Kamu tuh kok sering dapat ulang tahun kok nggak pernah dapat makan-makan itu gimana? Nah, ini ulang tahunnya Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Oh, selamat ulang tahun Om Ganjar. Selamat ulang tahun Pak Ganjar. Yang tetap Tetek deh. Tetek itu berani Oh, membangun mensejahterakan masyarakat. berarti Bapak ini ponakannya Pak Ganjar ya? Lah panggilnya Om? Saya ini deket. Oh, deket. Kalau Pak Ganjar di TV, saya di depan TV kan. Oh, deket ya? Deket lagi orang dengerin radio. Itu makin deket lagi. Sampai nempel. Sampai nempel. Itu kalau tanggal 28 Oktober itu bagi pemuda itu harus semangat Sumpah Pemuda, Persatuan Pemuda harus. Benar. Kalau yang mantan pemuda kayak saya itu malah pusing. Soalnya tanggal 28 tanggal tua itu biasanya angsuran. Oh, akhir bulan ya? Ya, akhir bulan bayar angsuran. Iya benar. Tapi ada pemudi juga yang ulang tahun Bapak. Pemudi. Wah, perempuan berarti. Mantan istri temannya Bapak. Oh, ya ingat saya. Itu mantan istri sobat saya, Mas Yoyok Padim. Berarti itu Mbak Rosa. Ya, Mbak Rosa. Mbak Rosa, selamat ulang tahun. Jangan jadi juri terus. Oh, terus berkarya Mbak Rosa. Bikin lagu, jangan jadi juri terus ya. Nanti kapan rekamannya? Betul, betul kata Bapak. Kalau jadi juri nanti kita lagunya diundang. Mbak Rosa itu begini. Nanti kita diundang kalau jadi juri, Mbak. Terus Siapa lagi yang ulang tahun? Oh, banyak ini. ulang banyak. tahun. Satu lagi, ada keponakan saya, perempuan juga. Loh, kamu punya ponakan dokter tuh? Calon dokter. Wah, hebat, Ada. hebat. Semoga Bapak sukses. kan pernah saya ajak main tot Bapak. Itu ponakan saya ini calon dokter Pak. Tapi saya bilang, Dek, kalau jadi dokter Jangan kayak dokter Dewa. betul, karena dia ini kan masih ngeyel ya, ngunggah statement yang masalah kimia di tahun 75 sampai 80 tidak ada pelajaran kimia. Itu kan namanya ngeyel Pak. Ya kan? Itu spesialis. Oh, dokter spesialis dia ya? Spesialis ngeyel itu. Jangan-jangan dia kuliahnya dulu di STID Pak. Apa itu STD? STID itu Ini khusus dokter spesialis ah? iya, sekolah tidak, ijazah dapat. Tapi ngomong-ngomong Bapak, ini hari ini berbeda. Hari ini kok saya dimasukkan dalam ruangan. Biasanya kita di taman sambil dengar gamelan yang membuat adem pikiran. Kok sekarang di dalam ruangan tuh Bapak sakit ya? Ini cuacanya itu ekstrim. Oh, es krim. Ekstrim. Oh, ekstrim. Iya. Pancaroba perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan tuh wes hujannya Pokoknya kita lebat. kedinginan lah ya. Dingin. Iya. Intinya di itu. itu sampai saya tuh kemarin ke dokter juga, tapi bukan dokter Tifa loh. Jangan Pak, bahaya. Itu dokter langganan saya. Sakit apa Pak? Saya ini ada infeksi, Pak. Infeksi ya? Iya. Oh, ISPA namanya. ISPA. Apa itu? Infeksi saluran pendapatan. Wah, ini biasa Pak, semuanya sama di Indonesia. Wah, itu sesek, kepala pusing, hidung tersumbat.
Berarti itu bersumbat. kalau ekstrim ini kan sama seperti manuver politik yang sedang berkembang ini kan manuvernya juga ekstrim, gila-gilaan, zigzag perjalanannya. Oh, itu kalau kena ispa itu kepala saya jadi pusing. Kepala pusing ya? Iya, ini kepala saya. Kepala di sini. Iya, saya biasa mikirnya pakai ini. Kepalanya di mana gitu ya? Saya mikirnya pakai dengkul. Manuver politik tadi bagaimana Pak? Ekstrim juga kan? Wah, ekstrim. Nah. Politikus nasional itu ekstrim. Nah makanya Akrobatik. seperti olahraga. Ini seperti olahraga atau pilot pesawat tempur atau malah condong ke sirkus. Sirkus kan biasanya hewan. Ya, ini akrobatik kok. Oh, kemarin saya diundang juga Pak, diundang untuk hari ulang tahun Golkar. Makan besar kamu. Oh biasa, madang geden. Dapat tempe yang pulangnya masih. Pulang dapat uang saku lumayan. Dari teman saya tuh. Temennya Bapak. Teman saya itu pasti orang baik semua. Baik semua. Terima kasih loh Pak, saya sudah dikasih teman yang baik-baik Pak. Jadi saya sudah tidak mengharapkan bantuan lagi Pak. Nah, Jadi, lumayan untuk 2 bulan. Untuk 2 bulan saya bisa beli beras sendiri, minyak sendiri, teh sendiri, gula sendiri. Wah, berarti meja makan saya selama 2 bulan tidak ada Bapak. Tidak ada. Itu buat kucingnya Bapak aja. Buat kucingnya Bapak. Kucing saya makannya malah impor. Di situ Pak. Oh impor ya? Iya. Oh di situ di hari ulang tahun Golkar Pak Presiden Jokowi berpidato. Berpidato bahwa kalau mencari calon presiden dan wakil presiden, Ya. jangan sembrono, hati-hati, ya jangan gegabah. Harus teliti. Nah, lah kok pas ngomong sembrono itu Pak Paloh itu keluar, berdiri keluar. Ya, kamu berarti yang tahu ini pelakunya, berarti tahu di tempat TKP. TKP saya tahu itu Pak. Sebenarnya bagaimana, saya itu Nah, dengar dari TV, melihat di radio. nah itu Pak Surya Paloh itu berdiri langsung keluar. Saya buntuti Pak. Saya buntuti, ternyata oh dia ke toilet. Ternyata dia kebelet pipis. Kebelet pipis, Mama. Oh. Pokoknya kalau lihat mama gebelet pipis. Kebelet pipis. Kalau gebelet mama Ya pipis. Nah, Pak Surya Paloh itu kan karena dia mungkin dia tersungging, atau mungkin dia apa Tersinggung. baper Iya. gitu kan, karena dia mengusung Anies Baswedan. Ya. Berarti sekarang kan Ya harusnya kan nggak harus tersinggung. Ini kan namanya juga Demokrasi, negara demokrasi. dinamis, nggak masalah. Iya. Ini ibaratnya Pak Surya Paloh ini membuat becak tenaga surya. Wah, waduh. Kendaraannya kan Nasdem, sopirnya Pak Surya, yang naik Anies, jadi becak tenaga surya. Itu lancarnya kalau siang. Kalau udah mendung wah bahaya. Dia berteduh pakai jas hujan. Ya kan? Nah, terus disambung dengan Bapak Erlangga Hartarto, itu juga berpidato kalau KIB, Golkar, P3 PAN, dia juga mempunyai calon presiden dan mudah mengantongi tiket premier dan VIP, katanya seperti itu. VIP, very important person. Nah, katanya seperti itu. KIB udah tahu Bapak? Ini Koalisi Indonesia Bersatu. Wah, Koalisi Indonesia Bersatu. Itu isinya siapa aja koalisi? Golkar, PAN, P3. Oh, yang itu. Ini ngomong menurut saya. Menurut Bapak boleh. Jangan tersinggung, jangan marah. Ya namanya juga pendapat orang banyak. Nah, dan ini pendapat orang tua. Pendapat tua. tokoh bangsa harus dihargai, harus dihormati. Ubahnya udah banyak. Gitu. Monggo, Bapak. Itu kalau Indonesia Bersatu itu saya ibaratkan itu kapal. Kapal ya. Kapal, entah itu kapal skoci, kapal penumpang Pokoknya yang di air. yang di air kapal. Itu bisa saja dengan gejolak dinamika politik yang ada, itu malah bisa menjadi kapal skocinya
Pak Ganjar apabila ditolak sama ibu dari partainya Pak Ganjar. ya, ditolak sama ibu, udah kamu nggak usah calon, nggak usah maju, ini bisa Diambil partai lain. diambil KIB KIB. Ini menurut saya loh ya, Berarti KIB ini adalah Koalisi Indonesia Berganjar. Pak Ini Ganjar. bisa aja dinamis. Ya kan kemarin juga P3 udah ngomong mau nyalonkan Pak Ganjar. Ini saya menangkap itu kode. Berarti ini ngomong ini berarti kan kita ini harus mencari penerus Pak Jokowi, bukan mencari pengganti Pak Jokowi. Ya. Ya kan? Dan Jadi- mencari pemimpin itu Nggak boleh diganti, penerus saja. Jadinya Penerus. yang bagus ya bisa dilanjutkan. Yang sekiranya bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, yang mau kerja. yang mau kerja aja di breakdown lah. Meneruskan IKN ya, jangan sampai dikorupsi. Itu dananya besar, Pak. Wah, itu mega proyek gitu. Ya. Pengalaman di kepala daerah. Ya, Bukan, kalau menurut Bapak, kalau yang anak mantan presiden bagaimana, Pak? itu udah nggak penting lah. Cari yang pasti aja, yang sudah berpengalaman gitu. Track recordnya jelas ya. Ya, masih banyak pemuda yang berpengalaman selain beliau. Ya, kalau bisa jangan cari yang SEJ. Seenak jidatnya. Jadi pesan Bapak untuk pemimpin saat ini bagaimana, Pak? Harusnya. Kalau mencari pemimpin, ini menurut saya lagi Ya. ya, jangan ada marah. Mm. Menurut saya itu harus yang ini filosofi Jawa ya. Filosofi Jawa. Yang kalau memilih itu harus toto Toto itu harus itu bertata. bertata, Ya. harus titi Titi itu teliti. tatas Tatas itu sukses. Nah, ya, terus titis titi itu tepat sasaran. Nah, itu prosesnya. proses. Kalau Nanti, kalau sudah jadi, siapapun putra terbaik bangsa, siapapun yang jadi monggo. kalau sudah Terserah. jadi bagaimana, Pak? Kalau sudah jadi, menurut saya ke kaum tua ini, menurut saya harus tatak. Tatak itu teguh, Teguh, punya prinsip. Tetap harus berani. Jangan sampai belok kanan kiri untuk kepentingan pribadi atau yang lain. benar. Yang terakhir harus pasti itu tutup itu tercapai tujuannya untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Ya, tapi di semua ini, Pak, rakyat masih merasa sulit. Ini yang agak PR. Rakyat masih merasa sulit. sulit pitik. Nah, sulit. Jadi untuk kesulitan ini gimana cara mengatasinya, Pak? Yang rakyat masih sulit ini. Yang terpenting kita harus tetap solid Ya. dalam kesulitan. Jangan sampai di tengah-tengah kita kesulitan, entah itu kesulitan ekonomi, kesulitan Apapun itu. lah, jangan sampai diadu domba, Kita dipecah belah, betul. diadu sana sini. Jangan mau. Itu kita akan hancur kembali ke masa lalu. Jangan lagi. terpancing. Harus tetap solid dalam kesulitan. Terus kita minumnya kapan, Pak? Ini ada minuman nggak diminum-minum? Kamu ini tamu kok maksudnya pertanyaan kamu ini gimana? Minumnya kapan? Ini kok gede kamu? Ini kita minum ya. Ya udah minum. Ya, monggo Bapak. Kita minum. Kamu 3.000 usahanya besar itu. 3.000, Bapak. Prinsip ekonomi.